Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Geography 2001. Di sini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari materi yang kemarin mengenai matriks akurasi di dalam machine learning. Pada bagian kedua kali ini, kali ini kita akan belajar mengenai overall akurasi, kappa akurasi, producer akurasi, user akurasi, dan F1 score yang akan saya jelaskan. Nah, kalau kemarin itu kita belajar mengenai apa sih si confusion matrix. Jadi si confusion matrix kan fungsinya untuk membandingkan antara data aktual, data sebenarnya, data hasil observasi lapangan atau ground truth, dan dibandingkan dengan data hasil prediksi. Yang isinya itu ada perbandingan matriks dari kedua jenis data itu, terus ada klasifikasi data biner ke true positif, ke false positif, terus ke false negatif, sama juga ke true negatif. Nah, itu isi dari confusion matrix. Nah, terus kemudian fungsi dari confusion matrix itu apa sih? Jadi lanjutannya, nah ini confusion matrix itu nilai-nilai yang ada di dalam confusion matrix fungsinya itu adalah untuk dihitung nilainya, kemudian dikalkulasi sehingga dapat dihitung apa akurasi dari setiap model yang kita gunakan. Jadi pertama ini ada pengukuran akurasi menggunakan metode overall akurasi. Jadi secara keseluruhan pengukuran dengan overall akurasi fungsinya adalah untuk melihat jumlah dari seluruh data benar di setiap kelas dibandingkan dengan total kelas klasifikasi. Nah, ini fungsi dari overall akurasi. Nah, di sini di dalam klasifikasi data biner ini overall akurasi fungsinya adalah untuk membandingkan antara jumlah dari true positif atau kelas yang dikategorikan sebagai true positif ditambah true negatif, kemudian dibagi dengan penjumlahan semua kelas yang ada di confusion matrix, semua kolom, semua baris dan kolom, mulai dari true positif, kemudian true negatif, kemudian ada false positif dan juga false negatif. Nah, fungsi dari overall akurasi adalah untuk menghitung atau untuk mengetahui jumlah keseluruhan data benar dan dibandingkan dengan total klasifikasi atau total klasifikasi dari seluruh data. Selanjutnya, ini ada yang namanya kappa akurasi. Jadi, kappa akurasi ini seperti ini. Rumusnya agak rumit dan agak panjang. Jadi, kappa akurasi itu dicari dengan membagi antara true positif ditambah true negatif atau probabilitas 0 kemudian dikurangi dengan probabilitas random, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi probabilitas random. Itu dari kappa akurasi. Nah, ini kappa akurasi. Biasanya kappa akurasi ini juga digunakan di dalam machine learning karena memang pengukuran hasil akurasi itu tidak cukup dengan satu metode saja. Diperlukan metode yang sekiranya lebih sesuai, lebih akurat untuk menghitung akurasi dari dataset yang kita olah. Jadi kappa akurasi biasanya digunakan setelah penentuan overall akurasi. Nah, ini kemudian ketiga ada yang namanya user akurasi. User akurasi itu adalah ketika kita ingin membandingkan antara jumlah kelas yang disebut sebagai true positif kemudian dibagi dengan jumlah kelas dari kelas yang positif semua, baik itu true positif sama false positif. Nah, ini yang disebut sebagai user akurasi. Nama lainnya itu adalah precision. Jadi
dalam machine learning, istilah-istilah ini itu memang saling menggantikan. Jadi memang kita harus banyak membaca literatur agar tahu sebenarnya ini istilah ini itu masuk ke rumus yang mana. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan kelas yang memang benar-benar masuk ke kelas positif dengan benar atau yang disebut sebagai true positif, kemudian dibagi dengan true positif ditambah false positif atau misklasifikasi kelas yang keliru dimasukkan ke kelas positif. Nah, itulah yang disebut sebagai false positif. Jadi, user akurasi itu adalah perbandingan antara true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Selanjutnya, ini ada produser akurasi. Jadi, kalau ada usernya, pasti ada produsernya. Nah, ini kalau dilihat dari produser akurasi, itu kebalikan dari user akurasi. Jadi, bagaimana kita bisa melihat data yang diklasifikasikan dengan benar, data benar yang diklasifikasikan dengan benar dari sebuah kelas dibandingkan dengan klasifikasi benar tersebut ditambah nilai false negatif. Nah, produser akurasi ini istilah lainnya adalah recall atau sensitivity. Jadi, produser akurasi fungsinya adalah untuk membandingkan antara data yang masuk ke true positif atau data yang diklasifikasikan dengan benar di kelas positif dibagi dengan data true positif ditambah false negatif atau data yang dimisklasifikasikan ke false negatif dan aslinya dia masuk ke true positif. Nah, ini definisi dari produser akurasi. Selanjutnya, ini ada F1 score. Jadi, F1 score itu adalah perhitungan kalkulasi antara recall sama precision. Dengan mengkalikan 2 kali recall kali precision, kemudian dibagi recall plus precision. Jadi, recall itu tadi nama lainnya itu adalah, recall itu nama lainnya, yang ini adalah produser akurasi. Jadi, F1 score ini adalah rumusnya sama dengan 2 kali produser akurasi dikali user akurasi dibagi produser akurasi ditambah user akurasi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai F1 score. Ini daftar pustakanya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bisa di-share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.